Brand yang paling sering kalian tanyain untuk direview sepatunya, Exodus 57. Dan kali ini kita udah langsung main di rumahnya bersama Kang Yudo. Halo guys, Dimas di sini dan gue mau ngenalin seorang sosok di balik Exodus 57, Kang Yudo. Apa kabar, Kang? Kabar baik, gimana? Mas sehat? Sehat. Tadi kita udah ngobrol dulu sih sebenarnya ya. Alhamdulillah. Yang nggak terlalu sehatnya saya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak-agak ini ya. Siap. Nah, di sini ini sebenarnya adalah store-nya Exodus, tapi lebih mirip ruang tamu, Kang. Ruang tamu. Ini kan saya nyebutnya juga Exodus 57 Gallery. Oke, Gitu. jadi Jadi ya konsepnya biar nggak kaku-kaku banget lah. Yang dateng iya ya. bisa ngerasain vibes vintage-nya gitu. Oh, makanya Jadi ada sih, gramofon ya. ya banyak lah kalau Ah, nanti dilihat sekitar. ya, ini kalian harus main sih guys ke tokonya. Ini beneran karakter tokonya tuh beda banget sama toko-toko apa sneakers atau sepatu-sepatu kulit yang lain. Jadi begitu masuk itu vibes-nya langsung asik. Ada motor dua di depan, ada motor kompo ya. Terus ada apa disambut sama meja ruang tamunya. Mejanya itu sebenarnya dibikin dari mesin boxer BMW. Ini Iseng-iseng hobi-hobi. iya, ya. Tapi memang Exodus ini karakternya deket banget ya sama anak-anak motor gitu kan, sama anak-anak musik gitu ya. Sebenarnya kalau musik, motor itu hobi. Oke, Cuman akhirnya bisa nempel ke brand, bingung juga ya. panjang ya Eh, ceritanya. Maksudnya ya kita senang aja. Yang kadang saya suka musik, sambungin sama motornya. Jadi mereka saling berkaitan lah kayak gitu. Sama si brand akhirnya mungkin sejauh ini banyak yang mikirnya kita brand motoran banget ya. Padahal mah secara produk nggak motoran banget gitu. Maksudnya Oke, kan kalau fungsinya ya iya ya. di jalan apa kayak kita lebih ke yang ke fashionnya aja lah. Oh, lebih ke fashionnya aja. Nah, Gitu. boleh cerita nggak sih sebenarnya awal mulanya Exodus ini mulai itu gimana sih, Kang? Startnya di 2016, tapi sebenarnya ada sosok di belakangnya kalau teman-teman nyari di artikel dan lain ada namanya Kang Galih. Oke, Udah pernah ketemu ya tim udah pernah dari ketemu. kalian juga udah Kita udah pernah ngobrol. ngobrol segala macem. Ya, Kang Galih udah main sepatu lumayan lama lah, belasan tahun. Di waktu itu mungkin udah banyak lebih ke boots dulu. Jadi udah banyak perjalanan ngerjain boots. Nah, di tahun sekitar 2 tahun ya 2014-an itu pengen bikin sesuatu yang beda aja, mungkin ada jenuh atau apa ya udah itu coba bikin apa ya mainan baru lah istilahnya, pengen nyobain ngedevelop lagi produk kayak gimana, requestan juga dari teman-teman ada yang suka produk bootsnya, mungkin waktu itu harganya cukup Iya, cukup tinggi, lumayan pasti kan terus kalau boots. segmented ya, maksudnya Betul. dipakainya daily kayak gimana. Akhirnya di 2016 muncullah si Exodus itu sendiri gitu. Setelah hampir sekitar 2 tahun kita develop dulu sih. Maksudnya sebelum dikeluarin di pasaran, jadi si Dites dulu. brandnya jalan, yang bootsnya jalan, si Exodus pelan-pelan kita ngetes pasar juga. Bikin ke teman-teman, gimana nih responnya? Ya oke, akhirnya si Exodus kita tancapkan benderanya di 2016. Jadi Oh, waktu itu jadi seiring berjalannya eh, ada satu yang penting gini ceritanya. Jadi gimana tuh? si Exodus itu ya maksudnya kita masih pakai produk apa bahan baku yang umum lah. Eh, Khususnya hot sole ya. Hot sole Otsong, kita masih cari yang dari produsen yang banyak di pasaran. Karena waktu itu saya sama Mas Gali bilang kayaknya kalau si Exodus ini kita perlu identitas sendiri deh di outsole-nya gitu. Oke. Pentingnya ya maksudnya kalau upper kan bisa banyak varian. Betul, Cuman kalau betul. menurut saya sama Mas Galis kayaknya outsole ini menjadi identitas penting gitu. Ya Oh, akhirnya oke. mungkin nggak bisa ditiru sama orang ya karena nggak tahu katanya secara investasinya tinggi Iya, untuk emang, bikin emang, si mod dan emang. lain-lain kayak gitu. Jadi adalah nanti saya liatin seri pertamanya apa Exodus punya outsole. Sebelum akhirnya Oke. kita ketemu ya di situ awal mulanya, jadi pengen punya identitas outsole sendiri lah Oh, gitu biar nggak banyak bentar. Berarti pasaran. dari awal tuh memang udah apa namanya tuh sudah seidealis itu gitu.
Karena kan 2014 pengennya, tapi launching 2016. Itu apa namanya tuh 2016-nya pun setelah teruji gitu kan 2 tahunan. Udah gitu punya outsole sendiri juga gitu ya. Yang penting punya karakter. Jadi memang udah seidealis itu dari awal. Betul. Jadi memang Mas Gali dari awal juga pengennya karakter sih. Gimana caranya nggak bikin si karakternya dulu lah si Exodus sejauh ini. Jadi apa yang bisa dibilang membedakan mungkin ya. Itu menurut kita jadi poin penting juga gitu. Ya karakter utama mungkin dari upper awalannya sama itu tadi outsole lah. Setelah itu baru ya R&D develop buat ya kenyamanan dan lain-lain itu memang akhirnya kita coba pikirin sambil berjalan lah, jadi semuanya berjalan beringat. Tapi dua karakter itu yang paling penting sih yang kita R&D sejauh ini gitu. Oke, ini banyak nih yang saya pengen gali lagi nih. Tapi kalau boleh pengen ngejar dari karakter dulu nih. Berarti value-nya Exodus ini kan lebih ke karakternya. Nah, karakter seperti apa sih sebenarnya yang jadi ciri khasnya? Kalau ada di sepatunya boleh kita ulik juga nih. Boleh. Gimana? Dilihat. Nah ini kayak ada beberapa ke koleksi si Exodus itu sendiri. Kan kita produksiannya handmade ya. Masih paham lah. Itu maksudnya kita kapsul, sama di stitching juga. Jadi si stitchingnya itu bukan aksen. Jadi memang beneran sampai dalam ya. Hand stitching. Nah cuman dari awal si Exodus ada, ya kita pengen nunjukin si produk handmade-nya selain dari karakter. Mungkin ya kita juga terinspirasi dari banyak banyak brand di luar sana gitu yang jadi inspiring kita. Akhirnya pengen cari apa sih karakternya selain daripada siluetnya mungkin. Nah ini ada beberapa kan. Sebenarnya dari 90 produk Exodus ya ada ini nih, ada selalu ada ini ya, stitching kayak gini. Nah itu tuh sebenarnya kalau kalian tahu pengguna Exodus pasti kayak ini tuh jadi ciri khas lah. Mungkin banyak yang ngeliat ini sih produk si Exodus sudah tahu dari ciri-ciri yang kayak gininya aja gitu. Dari ini yang pertama bukan aksen, kayak gini ada beberapa, pasti semuanya adalah yang kita masukin si karakter hand stitching. Nah ini kayak gini juga kan ada, maksudnya kecil-kecil tapi itu kita perkuat lah di situ. Jadi menunjukkan kalau memang kita produk yang kuat di handmade gitu. Oke, jadi ada detailnya. Ada silang-silang, ada segitiga, ada apa itu polanya. Nah, tapi ini juga loh Kang, saya tuh ngerasa ya kalau lihat Exodus itu tuh karakter produknya dia tuh apa ya, bener-bener kerasa ruggednya. Meskipun ini sneakers ya, sneakers tapi rugged gitu. Dan orang-orang boots misalnya yang pengen pakai sneakers itu sangat mudah buat mencerna Exodus gitu. Ini bener-bener sesuatu yang berbeda dengan bikin sneakers. Nah, apakah itu juga sebenarnya salah satu value yang diuliknya gitu kan? Iya, jadi waktu membuat si Exodus itu, ya kita pengen bikin apa ya? Cari garis tengahnya lah. Boots enggak, tapi ke sneakers masih oke. Nah, kayaknya tengah-tengah ini si Exodus bisa nih main di situ gitu. Jadi untuk ya awalnya mungkin ke yang style formal, terus ya berkaitan dengan vintage gitu ya. Vintage, iya, kerasa banget sih. Oh iya, benar-benar gitu. Bisa juga cara yang formal lah pokoknya kita bikin, tapi nggak menghilangkan esensi. Ya kita juga masuk ke musik, rock kayak gitu-gitu. Kita kan karena produknya handmade balik lagi. Jadi kita lebih banyak ke variannya. Jadi kita coba masukin beberapa macam aktivitas lah dengan pilihan banyak macam gitu kan. Ini ada yang warna-warni tetap gitu. Cuman si karakter si Exodus-nya tetap ada. Ya akhirnya juga customer kan juga akhirnya bisa tahu ya, yang Exodus banget tuh punya karakter kuatnya. Ini kayak ini setuju, ini jadi karakter kuatnya Exodus. Yang pendeknya gitu, itu jadi karakter kuat sih di kita. Walaupun kita ngeluarin berbanyak varian kan buat ya sambil ngetes pasar juga, sambil ya mungkin mereka ada yang nggak kurang serak ya kita sediain. Berarti in a way macam, gitu. Exodus ini sudah bikin sepatu hybrid sebelum sekarang hybrid yang ngetren. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu kali ya. Iya ya. Mungkin pioneernya sepatu hybrid di Indonesia ya jangan-jangan Exodus ini. Karena kalau ditanya disuruh nge-review baik kualitas, Kang, saya juga agak nanti dulu bentar. Karena ini ulikan itu sesuatu yang berbeda. Exodus itu nggak bisa dinilai hanya dari kualitasnya aja. Tapi the whole idea buat jadi kayak gini, itulah yang membuat Exodus spesial, ya nggak sih?
Ya bisa dibilang seperti itu ya. Kayak kita banyak insight juga sih dari teman-teman kan, maksudnya bikin itu sih poin utamanya, karakter itu sih, itu yang memang agak membuat kita ya berpikir keras gitu. Ya akhirnya mungkin kalau udah punya karakter kuat kan Iya, lebih iya. enak ya Betul, kita betul. mau R&D yang lain-lainnya gitu. Betul. Itu baru ya sambil tapi berimbang juga dengan kualitas, ya kita pelan-pelan lah. Banding brand lain yang umurnya udah, wah kalau brand luar udah puluhan tahun, Iya, iya. ya kita masih dari 2016 ya 8 tahun lah, 2016 ya. jauh-jauh. Ya tapi artinya percepatan itu kan bisa kita lakuin ya. Hmm. Maksudnya saya semangat juga lah, maksudnya sih ada sekarang teknologi media sosial dan lain-lain kan ngebantu Betul. kita buat percepatan. Ya harusnya sih Randy penting juga ya, R&D maksudnya penting. gitu. Selain pada ya nanti karakter dan lain-lain Nanti kita saya bantu pengen R&D kan. tanya R&D-nya ya, tapi ada satu yang saya penasaran. Gara-gara dari tadi kan kita ngomongin karakter dan namanya tuh Exodus gitu. Mm-mm. Ini nama yang sangat religius sekali. Kalau buat orang Islam kan mungkin Nabi Musa banget, atau teman-teman Kristiani itu Moses banget gitu. Ini ada hubungan apa? Ada benang merah apa? Atau ada filosofi apa sih dibalik nama Exodusnya sendiri gitu kan? Exodus, hijrah kan ya. Iya Dari juga satu sih. tempat ke tempat yang lain yang lebih baik lah gitu. Iya, iya sih, bener juga sih. Ntar editornya keluarin ini ya, sinar gitu sama Ah, merpati. iya Ya juga ya. intinya kayak Oh, gitu. oh jadi memang saat itu, saat Exodus berdiri itu sedang hijrah jadi sesuatu yang Ya berbeda gitu, lebih yang baik lebih lah, baik. maksudnya ada ya proses itu tadi kan yang maksud, Oh gitu. tapi kita pengennya ke yang lebih baik, berpindah dari yang Oh, mungkin dari karakter kan awalnya main boots apa segala hmm, macem, terus bikin si Exodus secara produk, ya jadi ada sesuatu yang beda aja yang kita pengen, tapi ke arahnya yang positif itu aja. oh, Kalau tapi 57 mah angka hoki, maju 57. 57 maju. Bukan Oh, oh bukan pantas. bukan umurnya Mas Gali, bukan. Oh, iya iya iya. Oh, pantas. Jadi 57 maju. Oh, Eh, Enggak sih, itu mah angka oke aja. Cuman banyak yang ngasih ini iya iya. apa, nebak-nebak gitu. Ini apa sih si 57 ini, kita sebutnya angka hoki aja. Ah, nanti kalau mau tambah 58, Nah, maju mapan. mapan, Nah, betul, filosofinya banyak kan. Jadi maju banyak lah. mapan. Jadi bisa diobrolin juga itu. Angkanya juga banyak yang Iya, iya. Oh, jadi inilah. memang sudah filosofis sekali ya dari awal ya. Ya, mencoba Tapi seperti itu. doanya terjawab. Puji Tuhan sejauh ini sih terjawab lah gitu. Maksudnya kita I see. dapat insight yang bagus sih sejauh ini dari ya customer, dari teman-teman, dari Aha. komunitas gitu. Terus apa? Dapat terjawabnya ini seperti apa? Ada nggak mungkin kayak teman-teman brand leather goods yang lain itu ternyata terjawabnya sama orang-orang klien customer luar negeri gitu. Mm. Ada nggak mungkin customer luar negerinya juga dari Exodus ini? Ada. Maksudnya sejauh ini ya kan media sosial Iya, membantu. Ya betul dulu betul. ya sebelum itu juga ya kita banyak event offline ya Aha, sebelum pandemi betul betul. kayak gitu. Ya kita banyak ikut event segala macam. Mhm. Ya event internasional kayak gitu, pernah dibawa produknya ke luar negeri buat pameran dan segala macam, Oh, oke. yang mereka mengapresiasi lah produk lokal. Nah sebenarnya sebelum ke situ ya, Iya. si Exodus tuh punya tagline namanya Apa itu? Local Movement Pride. Itu jadi 3 kata penting lah buat kita gitu. Hmm, Si pertama si lokalnya itu, jadi oke. kita pengen ngebangun si ekosistem apa ya, bisa dibilang ya kita support lokal tuh benar-benar bukan hanya di tagline gitu. Artinya kita pengen ngebangun si simbiosis secara misalnya kita punya brand, Mhm. ya kan di balik itu ada produsen kulit, ada teman-teman pengusaha Oh, lain yang oke. bergerak di industri ini ya. Ya kita bisa saling membantu lah gitu. Jadi kita bikin produknya, membeli dari para Pengrajin pengrajin kulit kulitnya. yang Oh, memang itu yang keren-keren ya. lokal. Indonesia mah udah nggak usah di inilah, dia udah diakui banget lah hasil kualitasnya ya. Ya banyak brand-brand luar masuk ke sini kan Iya, iya. untuk produksi dan lain-lain, kita udah tahu kualitasnya gitu. Pengrajinnya dari lokal, Hmm. yang mereka dapat penghasilan dari itu, ya bisa dinikmatin juga sama masyarakat lokal gitu. Jadi akhirnya Oh, ekosistem itunya ekosistemnya full terbangun, lokal gitu ya. komunitas yang support kayak gitu. Oh, Seneng lah. Jadi akhirnya ternyata. si itu Berarti jadi tagline. berarti apa di balik tagline ini pun semua produknya ini full lokal. Full lokal, bisa dibilang apa? Cuma mesin doang kayaknya yang kita nggak Oh, nggak bisa ya punya ya. nggak apa-apa dong. Ya Tapi kan belum tangan belum yang belum belum ngerjainnya, proses. Ya 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 ada tangan yang ngerjain. part-part itulah. Tapi selebihnya lokal, bisa saya menjamin lokal. Produk outsole disupport dari brand juga, temen Ah, iya. dari
ya brand besar Iya. juga di outsole, boleh saya sebut ya? Boleh, boleh. Smith, terima kasih banyak yang sudah membantu develop. Iya, Ya itu proses ini develop si kita Exodus kan ya banyak disupport sama lokal gitu. kita lihat beda nih memang ada tulisan Exodus-nya ya di sini ya. Gitu. Terus memang beda gitu karakter si Ya itu outsole senang ya. kita jadi dibantu ada satu produsen outsole besar mau Hmm, masuk ke kita, ya bisa dibilang masih brand baru waktu hmm. itu. Mereka mau karena ketertarikan sama si Exodus buat ngedevelop bareng di sepatu, ya balik lagi ke identitas outsole itu Iya. bagi kita penting. Akhirnya kita coba, akhirnya mereka kita berkolaborasi aja, kita pengen ini, mereka bisa saling bantu Oke, gitu. bisa fasilitasi lah ya akhirnya semua jadi kayak gitu. Menarik nih berarti ini udah semuanya full lokal, full idealisme. Nah, saya pengen balik lagi nih ke yang tadi katanya ada orang luar negeri yang beli. Apakah orang luar negeri itu menghargai full komponen lokalnya? Apakah menghargainya idealismenya atau menghargainya idenya atau menghargainya apanya nih? Kalau pernah ngobrol sama buyer Banyak dari sih, luar negeri. mereka lihatnya mungkin dari satu ya bentuknya ya, maksudnya Hmm, secara desain mungkin ya. iya ya. Yang kedua, ya kalau di event kan saya enak bisa ketemu langsungnya, Iya, jadi ngobrol sama ngobrol, betul. mereka. Jadi mereka tanya-tanya si produknya itu sendiri. Ya kita kayak banyak memadukan bahan baku dari kayak kain Nusantara gitu, ada tenun dan Ah, lain-lain nggak ada ya, gitu. nggak dibawa ya? Nanti kita insert Ada ya. dong. Yang Ini mana? Yang ini? ini ya beberapa kain. Ah, Ini dari Pekalongan. Shout out Mas Asma Craft Denim. Ada juga dari pengrajin tenun dari Toraja. Nah, kebetulan karena hobinya juga motor-motoran, jadi oh saya ke oke. tempat si produsen kain ya, kayak Mhm. gitu, pengrajin kain, datang ke sana buat kita cari kain-kain yang cocok buat si karakter sama si Exodus dipadu-padankan. Saya bawa produknya, Hmm, nanti ketemu di sana, belanja kain dan lain-lain gitu. Nanti kita liatin dan sambil kita validasi oke. ke mereka karena mungkin sebagian besar kan daerah kain tuh punya satu yang sakral ya. Hmm. Dan itu kita masukinnya di alas kaki kan. Mhm. Ya nggak mungkin gitu. Ada beberapa kain mungkin yang nggak Nggak bisa, bisa gitu betul. karena ada mungkin motifnya Hmm, atau apa yang berbau filosofinya ya kayak gitulah. mungkin ya. Jadi kita sambil validasi sambil bisa bawa produknya. Oh ini saya punya produknya nanti jadinya seperti ini gitu. Sebelumnya misal kainnya udah validasi kayak kayak gini, motif-motif. Boleh nggak di alas kaki? Ngomong sama tetua adat mungkin kayak gitu ya, Hmm. sambil cerita Oh kita produk. sambil Oh mereka izin juga. ya izin, jadi enak lah dilempar di pasaran juga ya kita Oh, udah ada validasinya gitu. Mereka senang, oh oke. bagus gitu, bisa dipadankan dengan ini ya kan. Akhirnya nanti ya mungkin teman-teman yang lihat lain yang punya brand selain sepatu, mungkin fashion lainnya penunjangnya kan bisa juga dipadu-padankan dengan itu. Nah, akhirnya semua hidup lagi. Tadi balik lagi pengrajin kain kan Hmm, jadi bisa ini juga ya, walaupun oke. outputnya nggak ke sepatu aja tapi ke fashion, ada aksen-aksen kain yang akhirnya mereka beli ke pengrajin kain kan, Iya sih, mereka jadi lebih hidup ya gitu ya. oh Bayangin iya. kalau semua melakukan Bisa hal yang melakukan, sama iya gitu, iya jadi iya. ekosistemnya bagus untuk menuju Indonesia emas. Ah, bukan cemas ya. Bukan Indonesia cemas. emas ya, niatnya mah kayak gitu, Iya, siapa tahu kan iya, iya. Tapi dimulai memang, dari mana juga ya selain dari kita gitu. iya, tapi memang artinya dengan hal tersebut aja ya Exodus tuh Hmm. apa nggak harusnya lebih banyak konsumen di luarnya karena Hmm. pada akhirnya yang menghargain craft dalam negeri kita itu lebih banyak orang luar nggak sih Kang? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Berbagai negara kan mungkin punya Hmm, masing-masing ya, iya kita ya, mengapresiasi. Cuman sejauh ini ya lokalnya juga iya. puji Tuhannya banyak, luar Oh negeri oke, juga apalagi gitu. iya iya. Maksudnya mereka mengapresiasi. Ya kira karena cerita itu mereka seneng ya, kita bagikan juga di media sosial. Mereka masuk ya akhirnya, ya sebelum COVID sih sebenarnya kita ada B2B juga ke beberapa Oke, negara gitu buat hmm, mereka pengen jualan produk kita. Cuman kita kasih tahu lagi kendala kita produk handmade nggak bisa dan mes lain-lain. ya. Jadi akhirnya ya mereka apresiasi itu nggak masalah gitu. Oke, Saya mau coba jualan produk ini dengan tanpa menghilangkan karakter Exodus ya, kecuali kita mungkin berkolaborasi bikin sesuatu oh gitu, oke, itu memungkinkan. hmm, Tapi identitas Exodus ya, kita maunya tetap seperti tetap ini gitu ya. seperti ini gitu, jangan menghilangkan ini asli dari Bandung, from Bandung to the world. Oh, asik. Makanya tadi juga Gitu. pas kita ngobrol di depan ada cerita orang Belanda bolak-balik sini ya. Ya, Hampir jadi tiap dia bulan ya. hampir ya nggak tiap bulan banget, tapi 3 bulan sekali gitu dia Oh, bawa iya. produk ini ke sana, kenalin ke teman-temannya gitu, dia seneng aja. Ternyata produk ya, apalagi kalau di negaranya mungkin banyak orang Indonesianya juga ya. Hmm.
ya di sana. Tapi dia ikut gabung di komunitas motoran apa di sana dia ngenalin Oke. gitu. Jadi ya motoran sekarang kan udah nggak cuma Wangsen aja ya, maksudnya fashionnya juga udah mulai mengikuti gitu. Betul. Yang motor-motor besar kayak gitu, motor-motor cc kecil bisa mereka si fashionnya bisa ditunjang dengan si produk si sepatu itu sendiri gitu. Oke. Jadi banyak lah masuknya ke kebudayaan masuk, hobi Iya, ke masuk hobi gitu. masuk ya. Jadi semacam produk yang jadi ambasador budaya terhadap banyak hal gitu ya. Yap. Buat para orang-orang hobi dan antusias. Jadi masuk gitu value-value-nya. Buat orang luar negeri masuk. Oh, sampai segitu ya. Ya. Makanya Exodus itu kalau saya keliling nih banyak yang cerita, banyak teman-teman ini ya yang bilang gitu ya, Exodus ini tuh wah disepuhkan, dituakan gitu. Enggak, banyak brand-brand lain yang lebih keren. Tapi Banyak mungkin belajar lah. karena ini ya, karena sejak awal, sedari awal tuh karakternya gitu kan, idealismenya itu terus dipertahankan kayak begini ya. Oh, Kayak oke. gitu. Itu tadi lokal, ya movementnya itu tadi saya cerita. Jadi support ke komunitas, kita besar di komunitas lah. Saya banyak teman-teman, maksudnya yang ya jadi ya kita support apa mereka ini dan kasih masukan bagus gitu buat kita. Gitu. Oh, tapi ya itu berarti dari komunitas lokal ya. Komunitas Oh, lokal juga lokal. bagus tapi ya ini Bagus. ya. Internasional juga ada beberapa gitu ya kebudayaan lah mereka apresiasi dari orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri juga suka ngundang gitu buat ini si produknya bagus nih kayaknya buat dipamerkan ya sambil ngenalin juga gitu. Oh, Ya tapi dari movementnya juga nggak cuma movement kayak gitu, saya juga banyak ke isu pendidikan kayak gitu kita support juga kayak gitu. gimana kayak gimana? Ya pernah jadi di luar dari si produk ya maksudnya kita nggak cuma sekedar jualan aja tapi kita ada kayak support untuk sekolah di pedalaman karena saya hobinya juga jalan-jalan gitu tapi pengen juga bawa si brand sambil bisa ngasih sesuatu lah di ke masyarakat gitu yang banyak peduli lingkungan kayak gitu bikin ya movement kan si di daerah-daerah juga ada yang pecinta Exodus gitu ya. Mereka kadang-kadang kita pengen bikin sesuatu di sini, ya Exodus bisa support apa gitu. Mereka kayak ada bersih-bersih apa gitu. Oh, Terus saya pernah ke kayak Danau Pandawara Poso, sekarang ya. ya kayak gitu. Mereka ini appreciate ya kita bikin movementnya di situ aja. Kita bisa support ini, yang menyisihkan hasil jualan sedikit walaupun nggak banyak gitu, buat pergerakan teman-teman juga gitu. Ya biar Iya diingat lah. sih. Jadi mimpinya mungkin suatu saat brandnya udah nggak ada, ya Tapi kita pernah diingat di ini punya ya. sesuatu yang dikasih lah gitu. Oke. Siapa tahu positif gitu teman-teman. Tapi ngomong-ngomong soal teman-teman komunitas nih, dari teman-teman komunitas selain ngajak bikin acara, ngajak bikin program gitu ya, dari mereka tuh suka ada feedback balik nggak sih tentang produknya Exodus? Oh banyak banyak banget maksudnya ya apalagi kalau kenyamanan gitu dipakai ya banyak masukan juga apa kayak fungsinya kan kayak anak motor tambahin dong sletingnya di sini atau enggak Kayak ini ya. biar lebih gampang apa kayak gitu segala macam ya udah Oke. kita R&D ya alhamdulillahnya karena kita bisa cepet ya ngerjainnya jadi ada ide apa kita bikin nanti kasih ke teman-teman coba dong dicoba dulu sebelum kita rilis mereka ya udah coba nanti baru sambil kasih masukan ke kita gitu kecuali extreme sport ya karena Iya, memang nggak memang tidak diperuntukkan didesain buat buat itu ya. gitu ya akhirnya kayak gitu Jadi menarik sih ini tuh resleting ini juga salah satu bentuk mendengarkan Iya. dari teman-teman Jadi komunitas ya. itu nggak cuma fungsi apa ini tapi fungsi gitu bukan cuma aksen ya kita dengerin lah dari ya banyak juga sih maksudnya insight dari orang-orang gitu banyak juga akhirnya yang masuk tuh akhirnya jadi menarik gitu misalnya kayak yang Gimana? tadi bisa dibilang karakter kuat gitu kan saya pernah ngelakuin riset lah sedikit gitu di media sosial pengen tahu dong koleksi sepatu Exodus kalian gitu di rak sepatunya tuh kan difotoin ya dari berbagai macam brand ternyata ada nyelip satu sepatu Exodus gitu kayaknya positioningnya enak gitu jadi di antara berbagai macam brand dan fungsinya kita tuh jadi salah satu pilihan yang mungkin mereka harus punya juga jadi di antara misalnya dia punya brand-brand banyak boots apa kan karakternya beda-beda ya, Betul. penggunaannya juga mungkin sepatu sport dia punya brand apa tapi di situ nyempil Exodus satu yang jadi pilihan mereka kayaknya gue harus punya nih karena ini bisa masuk ke maksudnya ya aktivitas apa mereka Exodus ini bisa jadi satu pilihan juga gitu Jadi mau pakai formal dan lain-lain apa harian main tapi karakternya menarik dari berbagai macam yang ada
kita ada nyempil satu gitu, catchy dan karakternya kuat gitu. Menarik. Oke. Banyak juga kayak gitu insight-insight kayak kalau saya beli, ada yang pernah dimarahin suaminya. Suaminya dikasih produk gitu. Iya, iya. Mas, ini produk Exodus kayak gini saya beli kok kualitasnya nggak ini. Pas saya lihat, coba dong Depan. dikirimin produknya. Oh, ternyata bukan, mirip. Maaf Mbak, ini mah bukan produknya kita gitu. Ini mah mirip. Oh, saya pikir ini Exodus. Ya, kita jelasin. Oh, ini dari identitas outsole-nya aja udah beda. Kita kebetulan punya ini sendiri. Mungkin kalau upper ya banyak yang bisa Bisa bikin ya. Akhirnya kayak gitu. Oh iya, saya tahu. Saya pikir ini brand Exodus sudah banyak ya mungkin kemiripan dan lain-lain. Kita bilang, berarti sejauh ini oh ada ya gitu yang kayak gitu. Akhirnya jadi masukan juga buat kita. Ya syukur-syukur bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ya kita seneng juga gitu. Cuman satu sisi orang kita jadi tahu juga oh kita punya karakter kuat ya ternyata di situ gitu. Itu sih. Nah, omong tadi nih untuk penggunaan secara spesifik ya. Nah, ini tuh kasusnya apakah untuk motoran, Kang? Apa gimana tuh? Enggak sih, kalau secara fungsi kan memang motoran mah agak eh, punya fungsi lebih kali ya. Masa kayak bahan bakunya anti air untuk berbagai Oh macam iya. ini ya. Kalau kita lebih ke fashion aja sih sebenarnya. Cuman sejauh ini dengan material kulit aman lah. Maksudnya mereka pakai untuk harian aja oke gitu. Jadi Apalagi bahan kulit ya. iya, iya. Mereka tahu pernah ada yang crash juga, ternyata kulitnya masih aman gitu. Mereka fotoin. Oh Mas saya gitu. ini, akhirnya mungkin nggak banyak membantu gitu. Cuman akhirnya ya mereka mengapresiasi bahan bakunya. Bagus gitu Saya nggak kulitnya. ternyata nggak Nggak langsung tembus kena ya. ke kulit Mhm. gitu, nggak tembus, masih tertolong lah. Ya mungkin ya itu gitu. Nah, itu juga nih Kang, soalnya saya dapat impresi Exodus ini tuh adalah sneakersnya anak-anak motor. Sebenarnya karena hobi aja sih. Karena hobi ya. Kita coba melebarkan banyak. Nggak pengen di satu Saya pikir tuh ya, satu. saya pikir tuh tadinya ini tuh sneakers yang bisa dipakai motoran banget. Memang didesainnya buat kayak gitu. Oh enggak ya? Nggak. Tapi kalau buat anak motor yang memang pengen punya sneakers daily yang karakternya dia banget, nah mungkin iya gitu ya. Bisa jadi pilihan lah. Oh, oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, dari segi anak motor dan anak musik gitu kan, tadi kita sempat ngobrol juga kan, ini salah satu yang base community-nya cukup gede gitu di Exodus. Nah, itu sebenarnya nyumbang seberapa besar sih impact-nya sama Exodus anak-anak motor dan anak-anak musik ini misalkan? Oh, banyak banget sih. Maksudnya Gimana itu? ya mereka banyak banget apresiatnya buat kita ya. Apalagi ke komunitas gitu. Ya seneng saling bantu apa segala macam. Ya mereka butuh memenuhi untuk fashion mereka ya, untuk ya, harian apa kayak gitu segala macam. Sejauh ini kita banyak terbantu lah sama mereka bikin aktivitas apa gitu. Ada musisi yang pakai Exodus nggak? Adalah beberapa. Dilihat di media sosialnya Exodus ada, teman-teman nanti bisa Nanti cari. kita coba insertin juga ya. Terus kalau Apalagi buat anak motor nih, biasanya siapa nih anak-anak motor, anak-anak motor apa yang banyak pakai Exodus biasanya? hmm, banyak sih macamnya, hampir semua. Ya kita nggak mandang apa, pokoknya senang motor, senang fashion, cocok. Sejauh Gas ini ya. oke, nyaman, monggo. Oh, tadinya saya pikir tuh, anak Harley nih yang banyak pakai. Oh enggak. Anak Vespa. Ada. Ada Ya ya? makanya bikin-bikin yang kayak Iya, ada kalau anak Vespa, loafer atau nggak mau ah, kasihin kayak gitu ya. iya. Lebih sekarang lebih ya sama fashion mereka kan ya. Sekarang soalnya motoran nggak cuma hanya function tapi fashionnya juga diperhatiin gitu. Kayak banyak berkembang lah. Itu aja sih yang ini ya, nggak rata-rata hampir sama sih. Menarik juga sih ya. Saya pengen gali sedikit lagi lebih dalam sebenarnya soal anak-anak motor ini gitu ya. Nah, sejauh apa sih akhirnya motoran ngebawa Exodus gitu? Selain tadi ya mungkin sambil motoran, sambil hobi, akhirnya keliling ke supplier-supplier gitu kan. Kemarin juga denger dari Kang Galih, kalau sambil motoran ya bener ini juga sampai ke daerah-daerah, jadi ketemu pengrajin, ketemu orang dan segala macam. Akhirnya itu membentuk suatu supply chain sendiri, bener ya? Nah, selain itu motoran ini membawa Exodus sejauh apa lagi sih? Kalau saya pribadi sih, ya akhirnya banyak masukan ya, inspirasi selama di jalan juga gitu. Oh gitu. Terlepas daripada produk gitu, Ah, pribadi juga kan gitu. Maksudnya sambil jalan kita mikirin apa pergerakan. Akhirnya ya nempel ke brand, kita pengen bikin apa ya sesuatu yang lebih besar gitu. Nextnya buat si
Exodus itu sendiri gitu. Banyak ceritanya ya dapat dari motor-motoran gitu ya, termasuk ide yang kita dapat tadi itu buat bahan baku dipakai di si produk, akhirnya outputnya kepada si brand gitu, dan movement-movement yang banyak kita jelasin. Nah, ada di media sosial kita di YouTube apa segala macam, beberapa film-film pendek yang kita bikin untuk support di movementnya. Ya akhirnya ya tadi lokal movement, nah pride-nya ya kebanggaan lah, akhirnya bisa ya kita bisa memperkenalkan si produk ini lebih jauh lagi sih dari nasional, ya syukur-syukur bisa ke internasional gitu. Tapi ini sebenarnya ya Kang ya, kalau dari ilmu marketing ini eh, contoh sempurna dari sebuah brand yang hidup dari community dan dari hobi gitu. Karena nggak banyak brand yang bisa melakukan, dan ternyata Exodus itu berhasil melakukan hobi dan community ini sebagai sesuatu yang sustainable. Sampai sekarang masih ke support berarti dong. Masih, jadi banyak lah kayak dari tadi Mas aja simple pertama tempat aja. Iya, iya. Saya nggak bikin kaku-kaku banget kan, di sini kadang ada komunitas fotografi datang, oh karena tempatnya Oh, unik gitu ya. Mau dong tempatnya di sini. Ya kalau lihat beberapa teman-teman foto pasti di spot-spot ini ada beberapa yang udah jadi spot pilihan gitu. Mereka bikin kayak komunitas, ada kami Motret di sini tempatnya, mereka foto-foto di sini bawa oh gitu. model dengan produk, karena konsep store-nya kan kayak gini gitu. Ada lagi misalnya komunitas apa, banyak lah kita bikin teman-teman yang ngegambar di produknya ada gitu. Jadi Oh kita ada. bikinin satu seri yang polosan ya, yang spesial yang bisa digambar pakai bahan-bahan apa ya, napa biasanya ya. Oh, Kalau enggak apa? ya yang bisa nempel di chat ya, mereka mengerespon daripada si produk itu sendiri. Jadi aktivitasnya banyak, dan itu dari komunitas juga gitu. Jadi kita saling support. Gue punya produk sepatu, yang lain punya produk apa, helm, ada tangki motor, misalnya ada apa lagi, baju, ada apa yang ada beberapa teman-teman yang saya bisa liatin ada produk yang dikecos gitu. Jadi mereka ngerespon dari si produk, dan itu dari komunitas gitu. Ya Oh, kita oke. yang situ nanti ke musik, banyak lagi gitu teman-teman yang musik mau pakai, musisi seneng sama produknya, ayo gitu. Apa yang Oke. kita bisa kerja sama bareng di luar produk sih, kita ayo ayo banget gitu. Ya, dan ternyata itu tetap menghasilkan cuan dong tentunya. Yap, balik lagi Balik lagi gitu. cuannya Ya kan pasti ada akhirnya ya. muter ya. Nah itu Iya, tadi, jadinya kita semua bisa hidup lah bareng-bareng gitu. Tapi iya, dari iya. saling support itu, menurut saya itu nilai yang paling penting sih. Ya gimmick mah Bener-bener. terserah lah, itu mah teman-teman juga mungkin boleh ya, itu mah gimmick kan nggak selalu ke hal negatif ya. Positif itu salah satu strategi mungkin Iya, teman-teman iya. yang lain-lain. Tapi gimmicknya unik gitu. Gimmicknya bukan apa namanya bikin berantem-beranteman, tapi Mm, bikin sesuatu program bareng gitu kan. Gimmicknya merangkul, merangkul ya, komunitas, dan akhirnya tetap kembali. iya saya pernah bikin ya kolaborasi sama brand sepatu juga gitu. Padahal sama-sama sepatu ya, tapi kita bisa saling saling support gitu. Ya kalau bukan kita, apalagi Bandung mah komo guyup gitu. Iya, bener. Seneng lah, seneng. Ya, makanya ini mungkin ya tadi yang saya cerita, ada teman-teman brand leather goods lain itu menghormati Exodus ya karena filosofinya ini gitu ya, Ah, enggak berhasil lah, sama-sama saya juga ini. belajar dari yang lain. Oh banyak, lebih banyak banyak. Ntar Mas pasti Oke, ketemu sama teman-teman yang lain yes. di Bandung apalagi gitu. Tapi karena ini segmennya masih segmen kulit nih Kang, saya tuh Yap. pengen ngulik sedikit nih Hmm, tentang kualitas versus harganya. hmm, Soalnya ini sebenarnya agak kurang masuk akal gitu Kang hmm, kalau di saya. Exodus ini jualan harganya terjangkau. hmm. Ya start kalau yang pendek itu dari 400-an. Iya betul, Nah, sampai 400-an itu tapi kita ada beberapa material juga pakai nggak full kulit ya. Ada sama kayak ada sih beberapa kayak corduroy campuran ya. kayak gitu, itu memang full tekstil ya. Iya, Kita nggak ini. Tapi yang kita ini, coba juga gitu. Kalau kulit startnya dari 800-an lah ke atas gitu sampai iya, 2,5. yang ini kan sebenarnya buat standar leather goods itu Hmm, termasuk terjangkau. hmm, Nah, tapi gimana nih versus kualitasnya? Karena kalau kalau saya mungkin ya orang yang biasa pegang itu hmm, langsung ngerti, oh ini oke nih kualitas kulit yang dipakainya. hmm, Belum dengan desain-desain dan kreativitas yang lain hmm. gitu kan ya. Tapi gimana? Boleh cerita nggak sedikit tentang kualitasnya, Kang? Kalau kualitas sih kita ya pasti yang terbaik lah yang kita kasihin ke customer ya. Cuman sejauh ini ya kita menimbang juga gitu, maksudnya biar nggak terlalu mahal banget, tapi masih Tetap tetap, ada kualitasnya. nanti kalaupun misalnya kita mau penentuan harga ya dari apa namanya, eh, produk misalnya kayak kolaborasi, mungkin ada yang edisi Hmm, spesial baru kita upping lagi upping gitu. harganya kayak gitu ya. Tapi sejauh ini yang menyesuaikan lah.
gitu. Ya material mungkin kalau teman-teman yang sudah tahu Exodus juga beberapa pasti tahu lah gitu. Nih apalagi ini Kulit. aduh, nih kalau bisa nyobain ya ini enak banget loh guys. Ya liningnya juga kayak gitu kan, ada yang pakai Ini lini, kulit, ada yang mesh, banyak lah variannya gitu. lininya pakai kulit apa sih Kang? Enak banget ini. Saya kurang tahu ya, kambing kayaknya ya, Kambing ya, bener. atau domba. Saya kalau Enak kulit banget. Kang Gali yang lebih banyak paham. Aromanya sih kayaknya domba deh ini. Oh, Enak banget. ya kayak gitu. Jadi banyak varian lah, varian harga. Tapi kita masih bisa masuk lah dengan kantong. Ya biar bilang memang, ya nggak tahu juga, ada yang bilang agak mahal, mungkin ada Ya, yang murah ya. kalau Masing-masing berkaca sih ya. sama sneakers lokal ya memang akhirnya terasa mahal karena kan Hmm. kebanyakan sneakers lokal senangnya jualan di under 500. Sweet spotnya kan di 300 sampai 500 tuh. Cuman sebenarnya Exodus juga jualannya di 400-an kan, start from 400-an. Iya, masih ada juga Iya, gitu. dan make sense gitu versus quality-nya dan detail-detailnya. Jadi, aduh, kalau kita ngelihat detail-detailnya itu loh, ih, Ya teman-teman spesial harus banget. merasakan ininya Iya, sendiri lah. harus pegang loh, harus pegang langsung ini produknya. Dan jujur kata ya Kang ya, kalau buat saya gitu, ngelihat sebuah sepatu apalagi kulit, biasanya kan memang kita ngelihat konstruksinya. Dari segi konstruksinya mungkin nggak segitunya, apalagi ya karena ini kan memang sneakers gitu. Tapi eh, baru pertama gitu, ketika saya lihat Exodus pertama kali, bukan saat ini ya, dulu gitu lihat Exodus pertama kali, wah ini value-nya itu nggak bisa dilihat dari konstruksi, ini ada idenya gitu, material yang dipakai juga memang oke gitu, bagus, tapi di idenya, di karakternya itu yang memberikan ini. Tapi gimana nih Kang, kalau boleh nambahin dari Kang Yudo? Ya itulah, kualitas, karakter, dan lain-lain itu menurut kita penting sih ya buat jangka panjang aja sih. Maksudnya banyak lah ide-ide yang harus kita, ya kira sekarang perkembangan kan banyak brand-brand baru ya. Tapi kan Iya. yang nggak, menurut saya yang diingat mah yang punya karakter sih Iya, dari dulu sampai itu. kemarin juga Kang Galih cerita ada ini ya yang beli bukan buat dipakai tapi buat dipajang ya. Iya, ada yang tiap bulan tuh kalau tiap edisi baru ada aja yang di ini. Ya kira kita lihat jadi nggak tahu apa jadi collectible item juga nggak ngerti. Sebenarnya kita ya sarannya kalau bisa dipakai lah. Jadi mereka ngerasain juga kan masa Iya, kenyamanan dan lain-lain, terlepas itu mau jadi dipajang pajangan, gitu kan. disimpan Aduh ya. spesial. Ya di sini bukan, di sini banyak juga. Itu balik lagi ke produksi kan, handmade nggak bisa, apalagi kulitnya kadang-kadang nggak bisa apa continue dengan Oh iya. kualitas. Maksudnya kita sedapatnya berapa feet, misalnya dapat yang bagus ya itu ya kita bikin seadanya. Paling juga kadang satu artikel nggak sampai 100, ya mungkin 100 lebih ya ada ya, tergantung dari satu kali dapat kulitnya ya. Cuman kan Iya. kontinuitas kualitasnya juga nggak bisa sama gitu, konsisten. Itu sih di kulit ya. Apalagi gitu. Makanya kita banyak coba mixing ke yang lain gitu. Nah, beberapa kayak ini produk-produk yang tadi ada apa namanya, tenun, ada apa nih, kita coba juga pakai kulit kayu dari Sulawesi Kulit Tengah, tempat kayu. tempat Gimana itu? tempat kelahiran saya sendiri di Sulawesi Oh, Tengah, di Poso. Ya kita coba bikin kayak gini kan, akhirnya nggak, mungkin jadi collectible item juga ya iya iya. gitu, sambil ya gitu kenalin budaya lah. Kita bisa cari tentang kulit kayu. Banyak sih. Ini nggak susah gitu kan pakai kulit kayu gini? Dicoba sih sejauh ini amannya, cuman mungkin kalau kena air dan lain kan, di dulu juga kan baju-baju adat kan itu pakai ini juga ya, cuman kan nggak dipakai harian ya. Mereka cuma buat mungkin acara tertentu Upacara mungkin ya. atau apa gitu, tapi kita coba di sini dipakai sih sejauh ini amannya. Justru kalau dia crack atau kayak gimana itu jadi nilai sendiri. Ada yang udah punya terus dipakai bilang nggak masalah, yang kuat ya, kulitnya masih bertahan ya. Kalau kayu kan mungkin agak itu, jadi pemakaiannya juga ya disesuaikan lah gitu. Ya, tapi yang kayak gini-gini ya kita Ini coba develop bentar-bentar juga. ini cara ngambil kulit kayunya gimana sih Kang? Ada di Sulawesi ya, memang ada pengrajin Oh si memang ada. Jadi dari pohon gitu udah diambil ya dengan mereka teknik khusus gitu. biasa kan buat apa ya? Mereka biasanya pakainya buat baju adat ya. Kalau nggak jadi ya buat acara tertentu gitu. Ya coba kita Dari masukin lah ke si produksi sepatu ini gitu. dari baju Jadi adat bisa jadi kayak gini. Ini jujur saya aja nggak kepikiran gitu. Tapi artinya sebenarnya kalau mau diulik banyak hal yang bisa jadi unik gitu ya.
Banyak sih kalau kita mau ngulik ya. Indonesia beragam banget, Iya. banyak. Exodus ada Nah, ulikan apa lagi nih kalau boleh tahu? masih itu sih yang sejauh ini terakhir Iya. masih masih Oh, ini kalau ini di R&D yang terakhir ya, produk kulit kayu. ya. Oke, Yang tapi lain ya kemana mungkin teknologi juga kita juga nggak memungkiri ya pengen juga gitu coba yang ya sport yang nyaman lah ya yang ikut sekarang. Tapi kan ya gimana caranya itu tadi mix and match nggak DNA-nya nggak hilang lah. iya Kita ya. tetap punya si DNA Exodus tapi tetap mengikuti yang zaman sekarang lah Hmm, gitu. Biar pasar juga tetap mengikuti gitu. Ya pengen punya Exodus betul. tapi yang begini karakter yang nggak hilang. Ya itu agak Ini cukup lama juga R&D-nya. ini yang kayak gini nih Kang. Ini pakai kulit kayu gini. Market yang mau makan siapa sih? Ada sih sejauh ini ada aja ya. Yang mau menghargai gitu. Ada. Saya mah yakin ada produk mah nggak pernah salah lah, pasti. Cuman ya tinggal kemana yang tepat aja gitu menikmatinya. Ya Pasti ada. mungkin kalau orangnya kayak kita menikmati Kang. Mm-mm. Tapi nggak tahu nih orang biasa pada umumnya bisa ikut menikmati nggak ya? Karena Nah ini itu kembali lagi iya, kepada selera. iya, tapi the idea-nya gitu kan. Ini mungkin akhirnya ya yang menjadikan Exodus unik, idealismenya, pengambilan nilai-nilai lokalnya gitu Mm. kan, R&D sama kearifan lokal gitu kan, menggandeng apa semua komponen lokal itu bergabung menjadi satu karakter Exodus gitu ya. Ini yang nggak ketemu gitu di brand sneakers lokal yang lain, Kang. Ya mungkin dengan masing-masing Iya, iya. ininya ya, Ya, pergerakannya ya masing-masing dengan sih. decision masing-masing sih Mm-mm. ya. Tapi ini yang ini yang bikin Exodus itu jadi mahal dalam artian berharga gitu Ya, ya. ya kita coba jadi pembeda aja lah cari cari karakter. Itu balik lagi karakter kuat. Dari pemerintah sendiri ngehargain gak sih bikin kayak gini? Puji Tuhan diapresiasi juga Oh pemerintah gitu, gitu ya. Mereka diajar. support juga lah dengan kita. Kita juga nggak kayak gimana gimana ya sama pemerintah. Kita bisa saling bekerja sama sih banyak gitu. Ya termasuk nggak cuma masukin barang ke negara kita kan. Harusnya kita Iya, juga bisa keluar kan buat betul, ngenalin ini. Ya kita bisa betul. dibantu lewat itu. Kalau bukan lewat ya, pemerintah juga ya mungkin indie juga ya kita bisa. Tapi Iya. kan kalau ada pemerintah yang lebih formal bisa bantuin ya kenapa nggak kita Nah, saling lah. kalau kayak ke market-market Amerika gitu, pernah masuk nggak sih? Atau dibantuin nggak sama pemerintah ke market Pernah, luar ya, gitu? maksudnya ke Amerika lain, tapi kalau yang ke luar negeri sih rata-rata masih B2C ya. Kalau yang Itu B2C, sih, kalau jadi B2B-nya juga sendiri waktu ya. itu nggak B2B-nya dulu ada, tapi skalanya belum besar. Dia masih coba mau masukin, cuman waktu itu kepotongnya pandemi. Dan sekarang kita baru mau recovery lagi lah, baru mau kontakin lagi mereka gimana masih tertarik untuk bawa produk mereka ke sana. Yang beberapa juga mereka, oh ya kita coba lagi apa, lu punya produk apa, sampai sekarang baru kita. Ya akhirnya nih ya kalau saya ngelihat sesederhana nggak ini nggak sederhana sih ya. Ini sebenarnya sangat-sangat unik. Tapi yang akan suka akan mau gitu makan kayak gini mungkin akhirnya market Amerika gitu kan ya kita Hmm. yang kita gak ngerti lah gitu dengan estetikanya khasnya orang Amerika seperti Hmm. apa gitu atau orang mana lagi ya yang mungkin ya yang tertarik orang Jepang kali ya Ya, mungkin yang budaya-budayanya mirip ya, iya yang kayak seneng gitu. hal-hal unik gitu kan. Ya, itu kita masuk. Teman-teman dari Jepang kan beberapa ikut event Hmm. motoran, khususnya balik lagi ke motoran. Terus ada banyak teman-teman dari luar negeri masih ya Asia Tenggara, Jepang, kayak gitu datang ke sini, yang mereka suka gitu. Ya, sampai sekarang masih dipakai. Saya lihat kalau mereka update media sosial itu aja terus yang dipakai gitu. Saking senengnya kalian mereka nggak mau ganti gitu dari beberapa banyak kayak aktivitasnya mereka gitu, beli lagi tapi yang dipakainya itu lagi padahal banyak mereka koleksinya udah tahu persen yang dibeli satu yang kuat dia suka itu yang Ya udah dipakai itu lagi ya harian, yang lainnya tahu kayaknya disimpan jadi koleksi kali ya, sayang mungkin dipakainya bisa kayak gimana ya jadi nggak tahu juga, tapi ya itu kita seneng lah. tapi nggak ada rencana ini masuk ke market Jepang lagi Kang. Belum lah lagi kita coba garap. Ya itu karena tadi kalau untuk skala besar kan Oh butuh ini ya, iya. apalagi misalkan negara-negara yang apa untuk masuk material kulit kan butuh aturan-aturan kayak gitu kan. Oh ada Ada aturan juga gitu, maksudnya nggak semuanya bisa, ya mungkin kan bahan material kulit kan ya untuk di berbagai negara kan agak ini juga mungkin ya iya aturan-aturan kayak aturannya agak ribet sih agak terutama ini. kayak Ya, Australia apalagi gitu. kita agak repot juga karena misalnya kita udah punya bahan baku kulit banyak, itu yang kita
maksudnya bisa tes lah, dan ini lolos gitu. Mau repeat lagi untuk produk yang sama kan kita harus tes ulang ya, maksudnya. Padahal itu misalnya satu material barengan gitu, cuman produksinya mungkin ini dulu kita produksi sebagian segini, kita lempar, itu kan kita nggak bisa, ini lo bahan yang kemarin, yang sama lo kayak yang kemarin, kan itu nggak bisa. Mereka tetap harus cek ulang kayak gitu, misal pemesanannya berapa, yang kayak gitu-gitu. Ya kita banyak kerjasama dengan yang concern dengan itu juga, kan gitu ya. Siap tahu bisa B2B, ya bisa disupport banyak pihak, ya senang juga gitu kalau kita bisa kenalin, bisa buka toko. Ya salah satu impian saya juga punya toko di luar negeri lah gitu, pengen nggak cuma brand saja tapi brand-brand fashion lainnya, kita punya satu store di apa daerah-daerah yang memang ikonik di luar negeri gitu ya. Kayak di mungkin di Harajuku gitu gitu ya. ya. Kita punya satu store Indonesia, di sana ada brand-brand Tapi lokal kepo deh lain. Kang, pernah masuk nggak ke Harajuku gitu? Belum sih. Pengen sih, maksudnya itu salah satu mimpi juga lah buat ke sana. Lebih B2C-nya ya. User yang pakai di sana gitu ya. Yap. Wah, menarik banget. Nah, ini saya pengen nanya lagi nih. Dalam 3-5 tahun ke depan, Kang Yudo ngelihat Exodus ini bakal kayak gimana dan sampai mana sih nantinya? Kayak gimana dan sampai mana? Apa ya? Sebenarnya ya kita kalau secara produk ya banyak pengembangan lah sejauh ini gitu. Maksudnya 3 tahun ke depan nggak muluk-muluk lah, bisa dinikmatin masyarakat. Terus kita bisa banyak develop produk lagi ya. Maksudnya varian apa segala macam untuk si ya pengembangan upgrading si material dan lain-lain ya, untuk bisa bisa diterima masyarakat lokal, masyarakat internasional. Sejauh ini sih masih itu ya, kita tetap terus ngejalanin movement yang ya saling berkaitan satu sama lain. 3 tahun ke depan kayaknya ya itu dulu lah, sambil kita lihat pergerakan-pergerakan lainnya sih. Itu aja Mas. Tapi ada rencana apa nih yang terdekat yang sudah ada nih? Terdekat sih paling ada beberapa kolaborasi lah sama Kolaborasi. teman-teman brand lokal sama brand luar juga, tapi belum bisa di-spill nanti. Oh, oke. Kita Jadi boleh kepo dong nanti. teman-teman bisa lihat di media sosialnya Exodus, nanti pasti di situ ada banyak kejutan-kejutan lah. Jadi buat teman-teman yang suka nanyain Exodus, kepoin aja karena masih ada kejutan banyak ya. Kejutan banyak, di follow aja. Nanti ada gerakan-gerakan sosial lagi nggak ya? Pasti ada, itu Sudah salah jadi satu jantungnya Exodus ya. Ini menarik, bener-bener menarik ini sepatunya. Siap. Ya tolong dibahas lah, nanti lihat teman-teman dari Siupolis ya bisa menilai lah teman-teman produknya Exodus itu sendiri. Ya kita mengapresiasi udah main ke sini, udah bisa ngobrol-ngobrol banyak. Kang Yudo, ada nggak satu koleksi Exodus yang jadi favoritnya Kang Yudo banget? Saya banget apa? Ini sih si namanya seri. mana? Ini? Ini seri Karifan Lokal. Ini. Dua lah ya, Karifan Lokal sama seri Galan namanya. Boleh cerita nggak kenapa? Ya kalau ini Karifan Lokal, ya memang kita seri yang kita ngangkat budaya lokal sih. Itu jadi apa ya? Spesial lah, kita ngeluarin si ini pengen statement sih di sini gitu. Maksudnya tentang ada nama produknya udah Karifan Lokal. Ini udah seri ketiga, empat, sorry, udah Keempat, pernah. Jadi sebelumnya ada edisi yang udah pernah kita rilis, dan itu diapresiasi bagus gitu sama konsumen. Iya. Sejauh ini Kelihatan produk sih. unggulannya. Memang bagus sih. Seri Galan karena unik aja. Saya Si lebih looks-nya cocok ini ya. looks-nya. Ini memang sengaja ya dibikin ekstra ini buat tambah kayak rata. unfinished gitu ya. Iya. Agak Ada kayak juga yang unfinished. seri buat motoran tapi nggak nempel di, ya jadi aksen gitu, jadi motif-motif. Ada beberapa. Nanti kamera bisa main lihat keliling-keliling di sini. Siap. Salam damai. Yang ini lagu kita masih sama, Indonesia Raya. Wih. Gitu. Jadi kita kan statementnya hanya bisa di produk ya, kalau ngomong yang Betul. nanti takutnya kayak gimana. Jadi kita lewat inilah bisa menyuarakan gitu. bersuara Mau lewat karya ya. Lewat karya. Dan ya gitu, diapresiasi, bagus. Wah, saya pengen gali lebih dalam lagi, cuman udah mulai bingung nih sebenarnya. Memang kalau ngomong gali produknya harus kita
bongkar-bongkar Ya, kan kalau orang produk kamu kita coba. saya, aduh. Iya, kalau nggak kita coba buat motoran, bener nggak Kang? Boleh. Kayak Nanti di gitu. review ya. Ayo Coba motoran kan. bareng. Main-main. Siap. Nah, tapi mungkin itu aja kali ya obrolan kita hari ini, Kang Yudo. Hatur nuhun Ya, pisan. Terima kasih banyak Supolis dan teman-teman ya. sudah main di sini. Dan teman-teman, ini jawaban ya dari requestan sejak tahun kemarin banyak banget yang nanyain Exodus. Langsung kita ajak yang punyanya buat bercerita bareng di sini tentang produknya dan cerita brandnya. Nah, Iya, ini akhirnya mungkin kita jadi lebih tahu ya kenapa Exodus itu bisa dianggap sebagai salah satu brand yang dituakan, disepukan, dan disegani. Karena apa? Karena karakternya dan karakter itu mahal. Nah, jadi teman-teman nggak ada alasan buat kita jualan sekedar tanda kutip ya sneakers aja untuk nggak bisa bikin sesuatu yang unik karena Exodus sudah 8 tahun ya Kang ya membuktikan sanggup membuat semua yang unik. Dan jangan khawatir dengan kita di Indonesia, justru ternyata menjadi banyak banget sumber-sumber inovasi baru bagi Exodus terutama di sininya. Jadi buat teman-teman semua, don't worry, inspirasi masih banyak. Exodus betul. masih akan kehabisan inspirasi nggak Kang? Enggak. Enggak. Masih banyak. Jangan. Masih banyak yang bisa Masih banyak. digali loh. Luar biasa. Oke, itu aja dari kita hari ini ya. Gue sangat-sangat mengapresiasi Ya, keunikan terima karakter kasih. Exodus ya. Sampai ketemu lagi di obrolan Boots selanjutnya. Bye-bye.